Selamat malam. Salam selamat. Malam ini saya agak grogi karena saya merasakan selama ini nonton TV, melihat Pak Mario Teguh, dan saya berharap saya bisa hadir di situ bukan sebagai penonton tapi sebagai pemandu acara. Malam ini menjadi kenyataan. Pas sekali dengan tema yang akan dibahas. Tidak mungkin tapi bisa. Awalnya saya menganggap itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi akhirnya bisa. Buat Anda yang di rumah juga, Anda tidak akan tahu sesuatu itu tidak mungkin kalau Anda tidak mencobanya dan gagal. Kalau Anda gagal sekali, jangan khawatir. Masih ada kesempatan untuk gagal lagi. Jadi coba dan coba terus. Saya pernah dikasih satu tes oleh orang tua saya untuk mengetahui mungkin orang tua saya ingin melihat kecerdasan saya. Del, coba tolong cari benda yang bisa dipakai buat nyisir, bisa dipakai buat nulis, bisa dipakai buat motret. Saya menganggap itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi karena saya kreatif, saya bisa memenuhi permintaan orang tua saya. Benda yang bisa buat nyisir, bisa buat nulis, dan bisa buat motret. Saya bawain kamera, sisir, sama pulpen. Dia nggak bilang itu satu benda, jadi saya bawain 3 benda. Berpikir out of the box. Membuat sesuatu yang tidak mungkin, makin tidak mungkin. Kelamaan di sini jadi nanti saya yang ceramah malah ya. Kita akan sama-sama sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, terima kasih. Mas Abdel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan duduk, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, kita bertemu dengan didampingi oleh Mas Abdel yang tidak mungkin membuat kita bosan. Gitu. Pelawak itu memang begitu, dan mudah-mudahan kita semakin dalam bahasanya, dalam merincikan cara-cara mencapai sesuatu yang besar, dengan ikhlas menginginkan yang kelihatannya tidak mungkin, tapi yang mencapainya dengan cara-cara yang sederhana. So, topiknya tidak mungkin tapi bisa, mudah-mudahan menjadikan kita pribadi yang lebih mampu untuk mencapai hal-hal yang tadinya kita anggap tidak mungkin. Itu. Ya, super sekali pembukaannya. Saya langsung mau bertanya, boleh Pak? Silakan Pak Ya. Abdel. Sesuatu yang tidak mungkin, tadi saya bilang di awal, tidak akan kita tahu kalau kita tidak coba terus gagal. Betul? Jadi sepertinya tidak mungkin tapi bisa adalah siap-siap untuk gagal. Tahu siap-siap untuk tidak berhasil. Sebuah langkah yang percuma bukan? Kelihatannya Bersiap-siap begitu. untuk gagal. Betul sekali. Pernah Anda mendengar bahwa impossible is nothing? Ya, salah. Impossible itu ada. Jangan membutakan diri dan mengatakan bahwa yang tidak mungkin itu tidak ada. Itu hanya bagi Tuhan. Bagi kita banyak yang tidak mungkin, tetapi tidak boleh menghentikan upaya. Lihat ini ya, Mas Abdel, ini logikanya. Yang kita inginkan besar di sini. Oke? Kalau kita gagal, gagalnya kira-kira di mana? Coba saya berikan tanda-tanda ini. Di titik yang mana? Mas Abdel pilih. 1, 2, 3, 4, 5. Enaknya gagal di mana? Di 5. Bagus sekali. Super. So, gagalnya di sini. Ya. Daripada berhasil mencapai di sini. Logikanya adalah menginginkan bahkan yang tidak mungkin. Kalau gagal, tetap lebih tinggi daripada berhasil menginginkan yang rendah. Jadi bukan masalah tercapai atau tidaknya itu tidak penting, karena yang kita inginkan adalah mencapai yang setinggi-tingginya. How high can you go? Itu. Iya, super sekali jawabannya. Dan langsung saya berikan kesempatan kepada audiens yang super ini untuk bertanya. Kami persilakan. Yang perempuan dulu.
Salam super untuk semuanya, saya Siska dari Cikarang. Ya, Ingin yes. menanyakan tentang apabila kita memandang suatu masa depan itu yang kita yakini pasti bisa, sedangkan orang lain memikir enggak itu pasti enggak kamu nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin menggapai itu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya untuk meyakinkan orang-orang bahwa itu tuh mungkin yang bisa dialami saya dan pasti saya bisa gitu loh. Ya. Terima kasih. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda jawab ya. Apakah Anda membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa berbahagia? So, sana Gi, bahagiakanlah dirimu. Mengapa menunggu persetujuan orang lain untuk berbahagia? Dan mengapa Anda menunggu persetujuan orang lain bahwa rencana Anda itu baik? Atau tidak? Mendengarkan komentar orang-orang tidak baik itu lebih melukai kita daripada melukai mereka. Tahu cara untuk membahagiakan para pembenci adalah marah dan membenci mereka. Hidup kita terlalu penting. Ingat apa dulu kata-kata saya? Aku tak punya waktu membenci orang yang membenciku, karena aku terlalu sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Super sekali. Ya, kalau boleh saya sedikit bertanya melanjutkan Siska. Kalau orang lain yang bilang kita tidak mungkin itu adalah seorang yang memang sangat berpengaruh, misalnya orang tua. Kamu nggak mungkin bisa jadi dokter, karena kamu sekolah di SMEA. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Siska di Cikarang? Ya agak aneh kalau sekolahnya SMEA mau jadi dokter. Iya Siska, kamu percaya. Aduh, sulit. Kecuali setelah SMEA, dia juga masih kursus atau ikut les, bimbingan untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran. Gitu Sis. Ya. Ya. Super sekali pertanyaan Siska. Ya. Baik, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya. Nama saya Isti dari Bekasi. Yes, Isti mau Ibu. tanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa Isti itu bisa kuliah di luar negeri? Isti ingin kuliah di, insya Allah S1 di Amerika, insya Allah. Tapi Umi itu maunya di STAN. Sekolah Tinggi Bagaimana? Akuntansi Negara. Iya, di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Bagaimana cara meyakinkannya? Super Ya, sekali. ya. Sebetulnya orang tua itu yakin, orang tua itu paling memiliki keyakinan mengenai hak kita. Mas Abdel bagi ibundanya adalah pria yang tampan sekali. Kan saya bilang ibundanya, karena ibunda itu memaafkan model wajah yang seperti apapun. Ya. Tapi dia keren sekali. Iya. Nah, sekarang gini. Kalau kita tahu bahwa ibu itu sudah meyakini hak kita untuk berhasil, tapi tidak mau melepaskan, itu bukan karena tidak percaya, tapi tidak bersedia terpisah dari anak yang dicintainya. Jadi itu tidak mudah. Anda meminta ibu yang selama ini dekat, yang aroma dan suara Anda ada dekat dan membuatnya merasa aman itu nanti pergi. Belum lagi nanti di sana ngapain ya, di sana ada apa ya, itu loh. Jadi kalau begitu Anda juga harus melatih ibunda untuk merasa nyaman berpisah jauh dari beliau karena Anda pantas dipercayai. Karena Anda pribadi mandiri yang tahu membela diri sendiri. Tahu membela, menjaga kehormatan diri sendiri. Gitu. Iya. Begitu Isti. Mungkin kalau orang tua nggak bersedia sekolah di Amerika Isti, tolong sama Amerina apa Mewati lah ya. Mungkin Rika orangnya jahat ya. Itu kan Rika juga udah miliknya Bang Roma. Iya. Oke, baik pemirsa, kita harus break dulu. Nanti kita akan kembali lagi tentunya tetap di Mario Teguh Golden Way. Bagaimana jika kita bisa melambung saat kita jatuh nanti gitu Pak? Iya. Jadi besok silakan tantang Mike Tyson. Iya. Dan di hari berikutnya saya akan mengibarkan bendera kuning di depan rumah Pak. Ya.